Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih kami untuk setiap kebaikan, anugerah, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah datang beribadah kepada Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang selalu setia, yang selalu percaya, dan selalu taat melakukan firman Tuhan dan memuji, mempercayai Tuhan. Biarlah di dalam ibadah kami ini, Engkau pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar seluruh perhatian kami, seluruh pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tuhan Yesus baik. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-7. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Semua adik-adik lipat tangan, kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah O Ale Yesus Tuhaki. Musik.
Oh Tuhani dagdanaki roh paluahon sasude nang hona puna hamibe. Oh sondang sian surgoi ditopoto na holomi sai tatap hamion sude pati rohana mibe. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu Matius 5 ayat 16. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah I Love You Jesus. Musik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Lepas Hari. Musik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal,
itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, kebenaran firman buat kita pada minggu ini tertulis dari kitab Ratapan pasal 3, dimulai dari ayat 22 sampai 26. Marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah mama atau papamu sakit? Jika mama atau papamu sakit, apa yang kamu rasakan? Ya, pasti kita akan sedih, tidak bersemangat, dan pengennya mau menangis saja. Dan jika kita disuruh melakukan pekerjaan apapun, kita pasti tidak bergairah ketika mama atau papa kita sedang sakit. Bahkan, jika disuruh makan enak pun, kita pasti tidak akan bernafsu atau selera. Walaupun di depan kita diberikan mie bakso yang lezat, mie goreng yang aromanya enak, mie ayam favorit, atau ayam goreng yang lezat, pastilah kita tidak akan semangat untuk menyantapnya. Hati kita seakan hancur dan menderita melihat kondisi mama atau papa kita yang sedang sakit itu. Anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari kitab Ratapan. Nabi Yeremia adalah penulis kitab Ratapan ini. Kitab Ratapan adalah merupakan kumpulan puisi yang menggambarkan kesedihan dan ratapan Yeremia. Mengapa Yeremia begitu sangat bersedih dan meratap? Yeremia menyaksikan kehancuran Yerusalem dan penderitaan yang dialami bangsa Israel. Kehancuran dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel itu dikarenakan bangsa Babel. Melihat kondisi dan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel inilah Nabi Yeremia meratap dan sangat bersedih. Nabi Yeremia mengalami pergumulan yang dalam. Ia melihat kondisi bangsa Israel yang mengalami kehancuran dan pembuangan akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Yeremia meratap dan menangisi umat yang mengalami penderitaan itu. Mereka menyembah Allah lain sehingga Allah memakai bangsa lain untuk menduduki tanah mereka, untuk membawa umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Di dalam situasi yang penuh pergumulan, Nabi Yeremia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa sekalipun Allah murka karena kesalahan umatnya, tetapi Allah adalah Allah yang setia dan penuh rahmat, penuh belas kasihan, dan menerima pertobatan umatnya. Anak-anak Tuhan yang terkasih, meskipun umat Allah dan Nabi Yeremia begitu merasa putus asa ketika kota Yerusalem diserang oleh pasukan Babel, Nabi Yeremia berkata bahwa mereka tetap memiliki alasan untuk berharap dan menerima kasih setia dan rahmat Tuhan. Di tengah kesedihannya, Yeremia berbicara kepada Tuhan.
Dia berkeyakinan dan percaya akan pemulihan dan kasih Tuhan. Yeremia menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kasih-Nya tak akan berubah. Yeremia mengingatkan, meskipun kita mengalami penderitaan dan kesulitan, Tuhan tetap setia dan memberikan harapan. Yeremia meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan akan menepati janjinya untuk memulihkan dan memberkati bangsa Israel kembali. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tidak akan berakhir. Percayalah pada kesetiaan Tuhan hari demi hari. Tuhan punya waktu yang tepat untuk membantu dan menolong kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Yesus selalu baik dan sayang pada kita. Tuhan Yesus selalu melihat dan mengetahui apa yang kita perlukan dan butuhkan. Anak-anak yang baik, jika saat ini hatimu sangat bersedih dan terluka karena melihat mama atau papamu sedang sakit, janganlah kesedihanmu berlarut-larut. Kamu harus tetap semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk berangkat ke sekolah, semangat untuk mengerjakan setiap tugas-tugas dari sekolah dan di rumah. Karena jika kalian tetap terlihat semangat, mama dan papa kita yang sakit itu akan semangat juga untuk sembuh. Oh ya, minggu-minggu yang lalu kan beberapa perumahan di Jakarta sedang kebanjiran. Ada beberapa rumah dan bangunan gereja yang terendam air. Apakah ada di antara kita yang rumahnya kebanjiran? Anak-anak Tuhan yang terkasih, jikalau rumahmu kemarin ikut terdampak banjir dan banyak barang-barang yang rusak dikarenakan banjir itu, kamu harus bisa jadi penghibur dan penyemangat buat orang tuamu. Dengan cara bagaimana kita menghibur dan menyemangati orang tua kita? Sebagai anak, kita harus membantu mereka mengerjakan apa yang sanggup untuk kita kerjakan. Jangan lagi suka merengek-rengek atau ngambek. Kalau keinginan hatimu tidak langsung direspon mama dan papa, jangan suka marah-marah, jangan suka ngambek, jangan suka banting pintu lalu masuk ke kamar. Menjadi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang penuh kesabaran, rajin beribadah, juga rajin berdoa. Ketika kita sedang dalam situasi sedih, menangis, atau terluka, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus melipat tangan dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong dan memampukan kita di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan buat kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan dan Engkau mengingatkan kami agar kami tetap hidup di dalam pengharapan dan semangat yang daripada Tuhan. Walaupun ada banyak kesukaran dan kesulitan yang kami temukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak
Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkatilah mereka di dalam pertumbuhan mereka, berkati mereka di dalam pendidikan mereka. Dan Tuhan, tolong Engkau jadikan mereka menjadi anak-anak yang membawa sumber sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, terlebih itu di hadapan Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikanlah kepada mereka kesehatan, umur yang panjang, dan apapun yang mereka rencanakan untuk kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, agar setiap keluarga-keluarga Kristen mendapat sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Satu Jalan Kebenaran. Musik. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan, yang telah kusediakan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.